Ini nih, yang bikin dunia tarung makin chaos, makin gak ketebak. Lagi-lagi drama lintas olahraga muncul, dan kali ini yang terlibat dua nama beda dunia, Ryan Garcia sama Arman Tsarukyan. Awalnya kelihatan kayak bercandaan tongkrongan, cuma taruhan receh buat level mereka. Tapi ujung-ujungnya malah jadi panas, jadi ribut, dan sekarang udah berubah jadi tantangan duel beneran. Ceritanya dimulai dari momen santai di live streaming. Tsarukyan lagi nongol bareng Garcia, suasana cair, ngobrol santai, terus tiba-tiba muncul ide taruhan. Simple aja, Garcia ditantang buat ngejatuhin salah satu rekan tim Tsarukyan cuma lewat pukulan ke badan. Taruhannya nggak nanggung, $40.000. Buat ukuran mereka sih itu kecil, tapi harga diri yang dipasang gede banget. Garcia dengan percaya diri khas petinju kelas dunia langsung gas. Dia coba beberapa kali hajar body shot, tapi hasilnya nggak ada yang tumbang. Rekan Tsarukyan tetap berdiri, tetap kuat, dan akhirnya Garcia kalah taruhan. Di momen itu, Garcia sempat ngeluarin uang cash dan ngasih ke Tsarukyan. Kayak urusan selesai, clear, nggak ada drama lagi. Tapi ternyata, di balik layar ceritanya beda. Tim Garcia minta uang itu balik dulu dengan alasan mau dihitung ulang. Kedengeran sepele, tapi dari situ masalah mulai muncul. Garcia bilang bakal kirim belakangan. Tapi hari berganti, minggu jalan, uangnya nggak pernah sampai. Disinilah Tsarukyan mulai naik tensinya. Dia ngerasa ini bukan soal nominal lagi, tapi soal respect. Di dunia fighter, omongan itu harga mati. Kalau lo kalah taruhan, ya bayar. Sesimpel itu. Begitu Tsarukyan mulai speak up ke publik, suasana langsung berubah. Yang tadinya cuma cerita internal, sekarang jadi konsumsi fans. С Хамзатом поедем на базар с этим, Райан Гарсия, $40 000. Он, короче, там много так было, он говорит, ну-ка сейчас посчитаем и принесем. Посчитали и не принесли, он говорит, тебе... Dan lo tahu sendiri, kalau udah masuk internet, semuanya bisa jadi bensin buat api. Garcia pun gak tinggal diam. Alih-alih langsung bayar dan nutup cerita, dia justru lempar tantangan baru. Bukan lagi soal $40.000, tapi dinaikin levelnya jadi pertarungan beneran. Dia ngajak tim Tsarukyan buat naik ring dengan iming-iming hadiah yang jauh lebih besar, $100.000 buat yang menang. Tapi ada twistnya. Garcia nggak mau main di zona MMA. Dia nggak tertarik masuk ke dunia grappling atau ground game. Dia cuma mau boxing dengan sedikit sentuhan liar, karena dia bahkan ngebolehin penggunaan siku buat Tsarukyan. Ini jelas aneh. Di satu sisi dia ngajak duel, tapi di sisi lain dia tetap ngatur arena supaya sesuai dengan kekuatannya. Dari sudut pandang Tsarukyan, ini situasi tricky. Di satu sisi, ini kesempatan buat naikin nama di luar UFC. Lawan petinju sekelas Garcia jelas bakal dapat sorotan global. Tapi di sisi lain, risikonya juga gede banget. Dia lagi ada di posisi emas di UFC, ranking 1 lightweight, lagi di jalur menuju title shot. Dan yang paling penting, dia mulai dapat perhatian serius dari Dana White. Kalau dia salah langkah, ikut drama di luar jalur, bisa aja semua momentum itu hancur. Belum lagi kalau beneran kejadian fight lintas disiplin, itu selalu penuh ketidakpastian. Kita udah lihat berkali-kali petarung MMA masuk ke boxing ring seringkali kesulitan adaptasi. Sebaliknya juga sama. Makanya banyak fans yang sekarang kebagi dua. Ada yang pengen lihat chaos ini jadi nyata. Bayangin aja, Tsarukyan versus Garcia, dua dunia tabrakan. Tapi ada juga yang mikir lebih realistis. Mending Arman fokus ke karir UFC-nya daripada kejebak drama taruhan yang gak jelas ujungnya. Semua berawal dari sesuatu yang kelihatannya sepele, taruhan iseng. Tapi di dunia fighter, hal kecil bisa jadi besar kalau udah nyangkut ego, harga diri, dan nama besar. Sekarang tinggal nunggu, apakah ini bakal berakhir dengan pembayaran yang akhirnya diselesaikan diam-diam? Atau justru makin liar dan berubah jadi pertarungan yang benar-benar kejadian? Kayaknya ini mulai panas banget, vibes-nya udah kayak mau perang, bukan sekadar fight biasa. Jadi gini, kita lagi masuk ke fase dimana Khamzat Chimaev bener-bener lagi di mode paling liar dalam karirnya. UFC 328 yang bakal digelar di Newark itu bukan cuma soal mempertahankan sabuk, ini soal pembuktian siapa yang paling brutal di kelas menengah. Dan targetnya, si paling nyablak, si tukang bacot Sean Strickland. Dari awal build up, aura Chimaev udah beda. Dia nggak datang dengan gaya santai atau gimmick murahan. Dia datang dengan energi yang bikin orang mikir dua kali buat berdiri di depannya. Bahkan dalam vlog yang beredar, dia secara santai ngejelasin mindsetnya, dan itu agak ngeri kalau lu denger baik-baik. Dia pada dasarnya bilang, di dalam oktagon ini ya olahraga. Ada aturan, ada batas.
Tapi di balik itu semua, ada sisi liar yang dia tahan. Seolah dia ngasih kode keras, kalau ini bukan fight resmi, ceritanya bisa beda jauh. Dan itu bukan sekadar omongan buat nakutin. Ini Chimaev loh. Kita ngomongin petarung dengan rekor 15-0 yang tiap masuk cage selalu kayak lagi ngejar sesuatu, bukan cuma kemenangan tapi dominasi total. Strickland jelas bukan lawan sembarangan. Dia punya gaya boxing pressure, mental baja, dan mulut yang gak ada remnya. Tapi justru itu yang bikin Chimaev makin panas. Semua trash talk yang dilempar Strickland kayak bensin buat api yang udah nyala besar. Chimaev gak banyak drama soal strategi. Dia gak sibuk ngomong bakal menang KO, submission, atau decision. Dia cuma fokus satu hal, menang. Mau caranya gimana? Itu urusan nanti. Yang penting tangannya diangkat di akhir laga. Dan mindset kayak gini justru yang bikin dia berbahaya. Karena dia fleksibel, dia bisa bawa lu ke ground dan ngunci leher lu kapan aja. Dia juga bisa berdiri dan hajar lu sampai nggak nyaman buat nafas. Dia nggak butuh satu cara, dia punya semua cara. Kalau kita lihat perjalanan dia sampai titik ini, semuanya kayak naik tanpa rem. Dari debut yang langsung viral, sampai akhirnya dia ngalahin Dricus du Plessis buat ngambil sabuk. Itu bukan kemenangan gampang, tapi dia tetap keluar sebagai raja baru. Sebelumnya lagi, dia bahkan bikin Robert Whittaker harus menyerah lewat submission. Dan itu bukan Whittaker sembarangan bro. Itu mantan juara yang udah makan asam garam di UFC. Sekarang, pertanyaannya simple. Apakah Strickland bisa jadi orang pertama yang ngerem kereta liar ini? Atau justru dia bakal jadi korban berikutnya? Karena jujur aja, dari cara Chimaev ngomong, dari cara dia latihan, dari aura yang dia bawa, ini bukan sekadar petarung yang pengen menang. Ini petarung yang pengen ngebungkam, ngerusak, dan bikin statement besar ke seluruh divisi. Dan kalau dia berhasil lewat Strickland dengan dominasi, jalan menuju ambisi gilanya bakal makin terbuka. Dia udah mulai ngelirik naik ke light heavyweight ngejar sabuk kedua. Sesuatu yang cuma bisa dilakuin petarung level elite super. Я вообще об этом. Я тренируюсь пока. Что получится, то получится. Я всегда представляю победу, но как это будет, так не знаю. Любым способом. Но не хочу убивать человека. Харам. Что там все равно мне не дадут его убивать. И на улице так. Умер, так умер. В клетке это спорт. UFC 328 nanti bakal jadi panggung pembuktian. Apakah ini malamnya Strickland bikin kejutan? Atau malam di mana Chimaev makin menegaskan dirinya sebagai monster baru di UFC? Yang jelas ini bukan fight yang bakal berjalan santai. Ini bakal keras dan brutal. Dan kemungkinan besar seseorang bakal pulang dengan kondisi yang gak sama lagi. Dari yang awalnya cuma dianggap rising star, sekarang dia berubah jadi sosok yang benar-benar ngerti cara main di panggung besar. Dan bukan cuma soal menang, tapi soal bikin orang gak bisa kedip pas dia bertarung. Kalau lo tarik ke belakang, sebelum dia masuk UFC tahun 2020, gaya bertarungnya itu cenderung lebih kalem. Efektif sih iya, tapi belum terlalu jualan. Dari 8 fight awal di karir profesionalnya, dia cuma ngantongin 1 KO. Artinya apa? Dia waktu itu masih main aman, masih fokus ke hasil, bukan ke tontonan. Tapi begitu masuk UFC, semuanya berubah drastis. Di dalam oktagon, Topuria tiba-tiba jadi mesin penghancur. 9 kemenangan, 6 diantaranya lewat KO. Itu bukan peningkatan biasa loh, tapi transformasi mindset total. Kayak dia sadar, ini bukan cuma soal teknik atau strategi, tapi soal gimana lo bikin dunia inget siapa lo. Dia mulai ngebangun identitas sebagai petarung yang lengkap tapi juga brutal. Strikingnya tajam, grapplingnya rapi, dan yang paling penting, dia selalu nyari cara buat bikin pertarungan jadi menarik. Bahkan buat orang yang gak ngerti MMA sekalipun. Dan disinilah letak bedanya Topuria dibanding banyak fighter lain. Banyak yang jago, tapi nggak semua ngerti kalau UFC itu juga panggung hiburan. Dia ngerti kalau penonton itu nggak semuanya analis teknik. Banyak yang nonton cuma buat ngerasain adrenalin, buat lihat aksi yang bikin jantung deg-degan. But at the end of the day, you are in a sport which is based on entertaining. And you have to be aware of that. And I remember when I started to fight in the UFC, I was like, listen, I gotta have all the tools. Like, I have to be good in striking, I have to be good in wrestling, good in the ground, and everywhere that the fight takes place, I have to be entertained. Like, it doesn't matter if I go to the ground, it has to be entertained. Because
There are a lot of fans that they go to watch a fight that they don't know anything. They never practice a sport. Sekarang ujian berikutnya gak main-main. Dia bakal berhadapan sama Justin Gaethje, si manusia chaos, si petarung yang tiap tampil hampir selalu berujung perang brutal. Gaethje itu bukan tipe yang mundur, bukan tipe yang cari aman. Dia maju terus, hajar terus, sampai salah satu tumbang. Bayangin aja benturan dua gaya ini. Di satu sisi, Topuria yang teknikal tapi sekarang haus highlight. Di sisi lain, Gaethje yang dari sononya emang hidup buat chaos. Dan yang bikin makin gila nih, pertarungan ini direncanakan berlangsung di Gedung Putih. Buat Topuria, ini kesempatan emas buat ngestempel namanya lebih dalam lagi di sejarah. Dia datang bukan cuma buat menang, tapi buat nambah satu lagi korban di daftar panjangnya. Setelah cukup lama gak tampil, dia pasti bakal datang dengan versi yang lebih lapar, lebih tajam, lebih niat bikin statement. Kalau dia berhasil ngelewatin Gaethje dengan cara meyakinkan, entah itu KO brutal atau dominasi penuh, itu bakal jadi sinyal keras ke seluruh divisi lightweight kalau era baru lagi dimulai. Dan ambisinya gak berhenti di situ. Topuria udah mulai ngelirik naik ke welterweight. Dia pengen ngerasain dua divisi, ngejar sabuk kedua. Dan itu bukan mimpi kosong kalau dia bisa terus tampil segila ini. Tapi ya itu tadi, sebelum semua rencana besar itu kejadian, dia harus lewat satu rintangan paling berbahaya, Justin Gaethje. Karena kalau ada satu orang yang bisa ngerusak momentum siapapun dalam satu malam, itu adalah Gaethje. Jadi sekarang tinggal kita tunggu, apakah El Matador bakal nari di atas oktagon dan nambah highlight baru? Atau justru dia yang bakal kejebak dalam chaos dan jadi bagian dari kegilaan yang dibawa lawannya? Satu hal yang pasti, fight ini nggak bakal kalem. Ini bakal keras, liar, dan kemungkinan besar jadi salah satu pertarungan paling gila tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.